harus nunggu sampai selesai, nanti, jam 6. Eee, terima kasih untuk inisiasi meeting, tindak lanjut SSD atau tindak lanjut arahan Dirut PHE, bahwa untuk dilakukan kaji ulang, terutama terkait confined space dan H2S ya. Jadi kita TKO-nya sudah ada, kalau yang belum tahu mohon dibuka kembali. Tadi saya juga udah minta ke Mas Mario, yang terkait H2S di lapangan bisa dikuatkan lagi. Kemudian untuk risk register-nya sebagai langkah prevention-nya dari awal ya, sebelum mitigasi nanti kalau terjadi kejadian juga akan kita rangkum, di mana sekarang pakai metode bowtie. Jadi silahkan segera dilakukan sebaik-baiknya, ikutin arahan yang diberikan, dimulai dari confined space, kemudian ada bekerja di ketinggian, electricity, dan lain-lain. Kemarin sudah saya share di grup. Jadi sementara bisa dilakukan dulu untuk arahan-arahan yang diberikan, kita checklist, kita kumpulkan, kemudian nanti di-report-kan, sehingga secara program, secara job desk, kita sudah melakukan arahan-arahan itu. Selanjutnya, untuk yang fokus ke risk register, untuk melengkapi, ya, untuk menyempurnakan, silakan segera dilakukan penyempurnaan, bekerjasama dengan grupnya Pak Anjar dan Pak Jatnika, ada dibantu oleh Nabun, yang spesialis untuk yang di risk register, dan juga nanti katanya akan ada acara di Solo, ya, seminggu untuk penguatan risk register ini. Jadi penguatan, penyamaan atau penyeragaman, dan tentunya hasil yang didapatkan adalah benar-benar bisa menjadi tools risk register ini untuk mengkaji risiko dan menghindarkan kita dari paparan selanjutnya. Jadi jangan sampai ada event, apalagi mitigasi yang dilaksanakan beneran, gitu. Jadi jangan sampai ke arah sana. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih, silakan diskusi dengan terbuka ya. Pesan saya untuk yang pertama, cobalah dibuat sesimpel mungkin ya. Simpel tetapi sudah bisa mencakup keseluruhan ya. Sudah alarm gitu ya. Sudah minimum requirement sudah terpenuhi sebelum nanti dilakukan pendalaman dan penyempurnaan. Jadi jangan ragu-ragu ya, berdebat boleh, jangan bertele-tele gitu. Yang ahli bahasa atau yang ahli etika, tolong bisa kesampingkan dulu. Jadi fokus bagaimana bisa menyelesaikan asesmen yang dimaksud ini sebaik-baiknya. Jadi itu mungkin jelas ya arahannya. Yang berikutnya ini tugas tambahan ya, tugas tambahan tapi segera dilaksanakan, segera dilakukan oleh teman-teman, yaitu pendaftaran ide CIP. Besok penutupannya, satu lokasi di lapangan minimum 1 judul. Ya di Jakarta udah minimum per asmen udah 1, jadi ditambah lapangan nanti 1 ya, tambah drilling, jadi harusnya kita dapat kurang lebih 10 ya, 10 judul minimal, gitu kan. Jadi judul saja kayaknya lebih gampang gitu kan. Jadi nggak usah bertele-tele mikirnya apa, yang penting kalau ada judul mau daftarin, daftarin saja. Ya, jadi ini untuk membuat kita lebih hidup, lebih lebih maju karena kita punya tantangan, dan tantangan itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Jadi ini hal yang gampang, yang nantinya kalau memang bisa terwujud
akan menaikkan level kita, level reaksi atau respon maupun level aktivasi atau, aksinya seperti apa. Jadi sementara itu teman-teman, silakan dilanjut meeting-nya. Saya akan, mohon diri gabung di RKAP meeting, ada di, lantai 16, dan mudah-mudahan ini segera kita selesaikan dan kita bisa berlanjut ke next level-nya. Dan minta juga dipersiapkan nanti Pak Anjar dan Mas Mario untuk yang rencana, acara di Solo dari SHU, katanya kita kebagian 20 orang. Saya tahu ini, kaitannya dengan, kalau enggak Teknopark ya, kalau nggak salah Teknopark Solo yang kemarin diumumkan itu. Jadi yang ngisi ternyata orang migas semua, gitu. Kalau Teknopark tuh biasanya bukan migas, tapi ini diisi migas, biasalah ya, tahun politik. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa yang kita, eee, persyaratan kompetensi dan, kolaborasi bisa dilakukan dengan baik. Itu aja, terima kasih. Selamat meeting, selamat, menghasilkan karya terbaik yang bisa kita berikan sebagai legacy untuk kehidupan kita mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kusmono. Di spiritnya tadi itu ya, clear ya Pak ya. Kita harus naik kelas dan juga harus ditindaklanjuti lah SSD yang sudah dipaparkan ya di weekend terakhir. Baik, mumpung masih ngumpul, mungkin dari Pak Anjar ada pesan-pesan tadi sempat dicolek sama Pak Kusmono. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Anjar terkait yang delegasi itu Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Mario atas kesempatannya. Ya tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini kaitannya dengan race register ya. Race register itu nanti rencananya itu minggu depan ya. Itu tanggal 7 sampai tanggal 4 hari ke depan ya itu ya, sampai Jumat ya. Itu kan ada acara training terkait race register ya. Jadi ini nanti supaya kita seragam semua ya, penyeragaman, format dan sebagainya, itu nanti akan, ya nanti SHU bekerjasama dengan ini ya, dengan regional ya, dan melibatkan zona 5, 6, 7 ya. Kita perwakilan kita, ya diharapkan nanti kita bisa ini ya dari nanti reps dari HSSE juga nanti akan, ditambah lagi dengan representatif dari masing-masing fungsi ya. Itu diharapkan nanti, orang-orang yang mewakili itu nanti, dijadikan apa ya, ini apa namanya, fasilitator dalam, proses pembuatan register ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan register ini kan, diadakan monitoring setiap, 3 bulanan ya itu ya, tiap quarter ya. Jadi, untuk selanjutnya kita mungkin harus presentasi register untuk quarter 1 ya, tahun 2023. Itu, kemungkinan di 2 bulan lagi lah itu ya. Jadi nanti diharapkan, random ya, satu fungsi yang nanti akan kita tunjuk sebagai, yang mempresentasikan register di quarter 1 2023. Oke, mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari ini saya akan ini ya, mengirimkan ke masing-masing fungsi termasuk HSE yang sanggup ya, yang istilahnya bersedia di jadwal off-nya ya untuk mengikuti, training rencananya kalau nggak di Solo di Jogja ya, sementara tadi memang, diinfokan di Solo ya. Oke, itu aja Pak Mario, sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Anjar. Jadi memang di awal tahun ini dengan kejadian-kejadian yang sudah Pak subholding upstream ya, SHU, fatality, kita diminta untuk memperkuat lagi registernya. Untuk itulah kita siang ini sama-sama coba review lagi ya register kita di zona 6. Baik,
Mungkin kesempatan selanjutnya kita akan berikan ke Pak Indra Arista ya, ke Kakak Nabun yang sudah menggawangi sejak awal untuk risk register di zona 6. Mungkin silakan Kakak Nabun untuk diambil screen-nya. Silakan. Siap, Pak Mario. Selamat siang, Ibu semua. Siang. Screen share-nya udah kelihatan belum ya? Udah aman. Pak dan Ibu, jadi follow up dari SSD kemarin, sepertinya kita perlu segera ngecek lagi risk register yang kita pegang nih. Kebetulan materinya pernah saya diskusikan sama teman-teman yang sempat datang ke office ya, waktu itu ada beberapa. Mungkin buat yang belum ikut waktu itu bisa menyimaknya sekarang. Jadi risk register yang kita pegang sebelumnya itu kan mengacu ke TKO-nya PHE ya. Nah, di sana TKO PHE itu ada risk matrix yang mengatur mengenai tingkat severity dari insignifikan sampai katastrofik ya. Nah, jadi sekarang ini kita ada perubahan di mana nilai katastrofik dan signifikan atau level 5 dan 4-nya berubah gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu level 5 itu fatality atau NOA. Kalau sekarang itu level 5 itu untuk kategori multiple fatality. Sedangkan untuk NOA atau satu fatality, single fatality itu masuknya di level 4. Jadi ini otomatis akan berakibat langsung ke seluruh risk register kita ya, Bapak dan Ibu, mesti dicek kembali di tingkat severity-nya. Nah, kalau kita lihat, kita kan ada di fase operasi ya, jadi sehingga kita ada banyak risk assessment sebenarnya yang mesti kita lakukan. Dari aspek health ada namanya health risk assessment, di safety ada operation risk assessment atau yang kita lakukan risk register saat ini, lalu juga ada job safety analysis atau yang kita lebih kenal dengan istilah L2RA ya di SISKA. Untuk security ada security risk assessment, di environment ada environmental risk assessment atau dulu kita kenalnya dengan identifikasi aspek dampak di ISO 14000. Dan di proses safety ada HAZOP Hazid dan juga MAH ya. Nah, saat ini kita punya kesempatan saat mereview kembali risk register yang Bapak punya di lapangan, tolong juga libatkan teman-teman yang dari aspek selain safety-nya, yaitu dalam hal ini health dan security. Jadi sebisa mungkin nanti risk register kita tuh sudah menggambarkan seluruh aspek HSSE-nya gitu ya. Mungkin yang belum ketemu cara buat digabungkannya hanya yang proses safety karena kita itu masih mengacu ke MAH nanti ya, MAH register. Nah, untuk caranya gimana sebenarnya kalau Bapak sudah pegang form yang terbaru sih, yang form Excel-nya kayaknya udah semua. Itu sebenarnya sudah mencakup nih, sudah Izin Mas, memungkinkan. Indra, Yes, silakan Pak. di show slide aja agak kecil ya. Oke, gitu. Oke, sip. Siap, thank you. Terima kasih Pak Marta. Ya, jadi intinya waktu bikin risk register sebisa mungkin buat di lapangan mungkin diskusi juga sama tim dokter gitu ya atau cost security bisa ya bayangkannya dari aspek sudut pandang security-nya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita punya dokumen-dokumen terpisah-pisah, sebisa mungkin race kali ini ke depannya kita berpusat di dokumen risk register masing-masing. Nah, ini contohnya dokumen terpisah gitu ya.
Ini health risk assessment. Nah, saat ini mengacu ke TKO punyanya PHE. Sebenarnya setiap bisnis unit kalau saya nggak salah sudah sudah dibuatkan HRA-nya oleh tim dokter Jakarta ya. Mungkin bisa ditanya ke tim dokter di lapangan, pegang nggak HRA-nya masing-masing area gitu kan, untuk jadikan acuan waktu review risk register operation. Nah, nanti saat ini kan risk register sendiri sedang direview oleh SHU ya, yang mungkin akan dibahas di kegiatan Solo itu sebenarnya akan menggunakan prosedur risk register yang terbaru. Saat ini kalau saya nggak salah sudah dalam proses routing, cuman belum didistribusikan ya. Ini adalah salah satu bagian dari dokumennya. Nanti si risk register itu covernya ada halaman ini Pak, yang akan diperkuat tadi di TKO-nya risk register ya. Ini mirip dengan cover L2RA kalau Bapak ingat. Di sini kalau kita lihat tim HSSI risk register itu ada risk owner-nya, yaitu operation superintendent, HSSI sebagai risk coordinator atau fasilitator, lalu ada crew operation, dalam hal ini bisa supervisor ke bawah ya, lalu dokter security dan mungkin pekerja kompeten yang TKJP atau mitra service gitu ya. Jadi bisa dilibatkan dalam proses risk register ini. Nah, untuk ini form register yang saat ini kita gunakan. Sepertinya sih udah sama semua ya, yang ada di kita. Ini nanti yang mungkin Bapak mesti cek lagi. Sebetulnya untuk kolom ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Singkatnya adalah untuk kolom kegiatan adalah aktivitas pekerjaan yang Bapak pekerjakan, lalu bahaya yang mungkin muncul ya saat ini seperti apa, lalu penjelasan risikonya, kelompok risiko. Untuk persyaratan peraturan itu hanya iya atau tidak. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan adalah pengendalian risiko saat ini. Harapannya saat pengendalian risiko saat ini itu apakah sudah alarm atau belum gitu ya. Kalau belum baru dibuatkan rencana pengendalian tambahan. Jadi nggak harus ada gitu ya. Kalau misalnya ada rencana pengendalian tambahan, nanti Bapak punya target. Nah, itu yang mesti dimonitor tiap 3 bulan sebenarnya. Nanti kalau misalnya sudah melakukan risk assessment, tingkat risiko yang paling tinggi itu jadikan top 10 risk gitu ya Pak ya. Nah, tingkat risiko kan ada beberapa level Pak. Ada yang tinggi, lalu moderate ke tinggi gitu ya. Lalu ada moderate, rendah ke moderate, dan moderate. Bedanya apa sih Pak? Ya intinya adalah sebenarnya perbedaannya nanti di approval-nya ya Bapak ya. Jadi kita kembali ke form risk-nya. Yang yellow risk itu tanda tangannya hanya sampai operation superintendent aja Bapak ya. Nah, sebenarnya itu ada banyak nggak banyak sih, ada beberapa kegiatan yang walaupun sudah dilakukan pengendalian, dia akan tetap high risk gitu ya. Nah, harapannya pekerjaan-pekerjaan kayak seperti itu muncul di risk register kita. Jadi ya tanda tangannya juga naik ke level berikutnya, manajer ataupun general manager gitu ya. Contohnya mungkin yang akan ada hubungan dengan meeting kita hari ini, kita mesti review lagi apakah tank cleaning kita benar-benar sudah di level moderate atau di moderate ke tinggi atau tinggi gitu ya. Karena kayaknya bagaimanapun kita lakukan pengendalian, severity-nya tetap parah gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Jadi efeknya apa sih kalau misalnya dilakukan seperti ini? Pada prinsipnya secara administrasi sih ya hanya approval-nya saja. Jadi setiap mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang risikonya di moderate ke tinggi atau pekerjaan levelnya tinggi ya makanya tanda tangan mesti level manager ataupun GM. Di sini sebenarnya kalau kita melakukan ini kita sangat membantu teman-teman operation superintendent. Jadi tanggung jawabnya nggak semuanya di mereka gitu ya. Contohnya tuh aktivitas hot tapping atau aktivitas lainnya gitu. Jadi teman-teman perlu banget nge-review kembali risk register dan sebisa mungkin jangan lakukan sendirian gitu, tapi sambil diskusi dengan teman-teman yang lain, teman-teman operation yang lain.
Nah, nanti kalau Bapak sudah identifikasi nih, setiap aktivitas tingkat risikonya berapa, nah harapannya kita bisa bikin 10 kegiatan yang risikonya paling tinggi. Nah, makanya ada pertanyaan kenapa di sampel yang saya tunjukkan, ini kategorinya umum aja gitu ya. Ini karena saya mengambil sampel dari SHU. Dari SHU. Jadi di sini sudah merangkum dari beberapa bisnis unit dan regional. Jadi digabungin. Jadi dia lebih general gitu ya pengkategoriannya. Kalau kita di zona harusnya bisa lebih spesifik, misalnya pekerjaannya top 10 Haris misalnya ya tank cleaning, misalnya pekerjaan hot tapping atau pekerjaan lainnya gitu ya. Yang kira-kira berdasarkan risk assessment tingkatnya tinggi. Nah, ini saat ini saya nggak yakin setiap area kita sudah memiliki atau sudah mengidentifikasi sebenarnya top 10 Harisnya apa sih. Nah, kalaupun sudah kayak kita perlu review lagi apakah benar itu sudah menggambarkan atau merefleksikan kondisi kita. Kita berkaca setahun ke belakang aja, kita masih terjadi insiden baik dari sudut pandang safety atau sudut pandang lingkungan masih ada gitu ya. Masih ada juga illness fatality gitu. Nah, jangan-jangan kita belum berhasil nih mengidentifikasi kondisi sesungguhnya. Jadi sebisa mungkin risk register kita harus menjadi potret keadaan yang sesungguhnya. Ini adalah contoh rangkuman ya Pak ya dari risk register, harapannya seperti ini. Nah, apakah ada kategori kalau banyak hijaunya artinya risk registernya bagus? Nggak ada ya Pak ya. Apakah kalau merah semua artinya jelek? Nggak juga gitu. Memang konsekuensinya kerjaan kita di migas offshore, pekerjaan risiko tinggi itu justru akan banyak gitu. Justru kalau semuanya hijau tuh menurut saya aneh gitu. Kemarin saya juga diingetin Pak Kus untuk lihat lagi top 10-nya kita apa sih gitu. Masa sih kita pekerjaannya aktivitasnya migas tapi top 10-nya adalah slip, trip, and fall misalnya gitu ya. Sementara ada pekerjaan-pekerjaan working at height yang meskipun kita sudah lakukan pengendalian cukup ketat gitu, tapi severity-nya akan tetap tinggi karena orang jatuh di gedung sama jatuh di laut konsekuensinya kan berbeda gitu ya. Nah, jadi besar harapan kami risk register kita ini sangat menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Karena sebenarnya semakin aktual tuh sangat membantu kita untuk melakukan segala macam gitu ya. Contoh paling gampangnya diskusi di grup WhatsApp kemarin gitu. Ternyata setelah diingetin oleh SSD kita baru aware gitu kan. Mungkin seluruh area kita nggak ada yang megang sertifikat CSA attendant gitu. Walaupun kita bilang di pengendalian operasional salah satunya adalah pekerja kompeten, tapi kita kan nggak punya tuh bukti konkret bahwa kompeten gitu. Dalam hal ini sertifikat CSA attendant misalnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan risk register kita ini buat mengidentifikasi area-area improvement kita tuh sebenarnya di mana sih. Nah, ini harapannya paling tidak masing-masing area business unit dan field masuk DWI juga bisa menghasilkan tabel ini gitu ya. Dan tentunya yang kira-kira logis untuk operation offshore. Kalau misalnya jangan sampai cuman hijau aja gitu ya. Karena rasanya kecil banget kemungkinan di operation kita kayak gitu. Apalagi mengingat aging facilities dan segala macam. Nah, nanti dari tabel tadi ini juga pada dasarnya barang yang sama ya, cuman bedanya di mappingin di risk matrixnya. Beberapa yang sudah pernah datang ke acara risk register workshop, ini salah satu hasilnya gitu ya, salah satu produk akhirnya. Nah, saat ini bisa dibilang OSES belum punya nih profil risiko yang seperti 2 slide yang saya tunjukkan terakhir. Makanya kita sangat butuh banget dukungan dan bantuan dari Bapak di lapangan untuk menyusun dan mereview kembali risk register yang ada. Gitu. Ya itu aja Pak terkait risk register yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Mario, silakan Pak. Ya, kebetulan ada yang raise hand nih, Pak Raha. Silakan Pak Raha. Pak Raha, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mario. Pak Indra mau nanya nih, untuk metode penentuan top 10 risk itu
metodenya maksudnya dari severity-nya, tingkat resiko dari risk matrix, atau seringnya muncul gitu Pak Indra. Karena kalau tadi kan sempat disebut, masa kita kerja di migas tapi resikonya triple gitu ya. Ya mungkin karena itu memang yang sering muncul itu gitu. Walaupun mungkin tingkat severity-nya nggak setinggi kalau tank cleaning. Jadi mohon diperjelas saja untuk penentuan top 10 risk itu metodenya seperti apa. Itu aja, terima kasih. Ya Pak Raha, makasih pertanyaannya. Nah, ini yang saya pahami ya. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Yang saya pahami top 10 risk itu yang risiko paling tingginya sih Pak. Karena logikanya, logika saya ya adalah kita kan sedang mengidentifikasi potensi kegagalan kita di mana gitu ya, potensi bocornya di mana gitu. Nah, jadi tentunya yang perlu dijadikan fokus adalah risiko yang paling tinggi karena logikanya kalaupun sering muncul tapi saya terkendali gitu ya. Mungkin contohnya kita adalah transfer personil, kita menggunakan swing rope dan kita sudah menerapkan BSS, personal floating device tersedia, kemudian juga kapal yang digunakan kompeten. Jadi walaupun sering terjadi, tapi risikonya tetap rendah gitu dibandingkan dengan tank cleaning yang walaupun sekali-sekali, tapi kalau misalnya ada satu aja kontrol yang lupa, misalnya pada saat itu pengendalian waktu ngosongin udara di tangkinya kurang baik misalnya, atau ada kondisi-kondisi lain gitu yang membuatkan pekerja pingsan, kan sepertinya beda gitu ya. Nah, jadi top 10 risk itu saya menyimpulkan adalah yang risikonya tinggi gitu Pak Arha. Dari severity berarti ya maksudnya? Dari hasil perkaliannya Pak, severity sama probability ya, tingkat risikonya. Hasil perkalian probability dan severity-nya. Probability kan bergantung sama exposure juga ya. Semakin sering kita lakukan, maka probability-nya makin tinggi gitu dibanding dengan. Iya. Betul Pak, betul Pak. Makanya yang kita lihat tingkat risikonya. Severity kan hanya salah satu pengalinya ya Pak ya. Satu lagi probability ya. Oke, makasih Pak Indra. Siap, makasih Pak. Pak Marta ya? Gimana Pak Marta? Ya, silakan. Kedengaran nggak ya? Kedengaran jelas Pak. Loud and clear Pak. Iya Pak Mario yang nggak kedengeran nih, Pak Mario makin mengecil ya. Oke, terima kasih Pak Mario, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hanya mungkin highlight ya, health risk assessment itu belum ada di kita dan belum pernah di-share ke dokter outboard gitu ya. Walaupun sering ditanyakan sampai sekarang juga belum ada actionnya begitu ya. Itu yang satu. Yang kedua terkait juga dengan keterlibatan security ya. Mungkin perlu diperhatikan juga teman-teman security ini apakah memang sudah dibekali dengan SIKA atau dengan risk assessment gitu ya. Karena selama yang kemudian saya terakhir di lapangan gitu ya, itu mereka kurang kurang memahami dan kurang mendapatkan informasi terkait juga dengan penguatan risk assessment relatif dengan security. Yang ketiga, hal yang juga perlu dibantu ya, karena kemarin ada masukan juga kan dari Bu Karyani ya, bahwasanya risk assessment hendaknya juga memperhatikan pembelajaran terhadap insiden di mana area dari risk itu di-assess gitu ya. Nah, mungkin perlu diperhatikan dibuat gitu ya semacam database atau kemudian log data terkait dengan insiden di OSES selama ini di area mana supaya kita bisa juga bantu screening gitu ya. Misalnya kita lagi buat risk register platform. Nah, accident di platform di mana aja selama 10 tahun terakhir, apa aja terkait dengan orang terjatuh, terkait dengan tangan terjepit atau apa. Nah, itu diperlukan buat
review risk register tersebut gitu loh, sesuai dengan permintaan Bu Karyani kemarin. Nah, yang terakhir mungkin terkait dengan request yang tadi Pak Indra bilang, bahwasanya kita kan diminta dikoreksi terkait dengan risk NOAA itu ya. Nah, fatality itu dimasukkan sebagai tingkat risk tidak sangat besar tapi turun ke yang besar. Nah, hal yang kemudian saya kemarin diskusikan dengan Pak Anjar atau teman-teman, mungkin bisa dibuat untuk risk register baru untuk kegiatan baru atau untuk yang tahun 2023. Jadi yang kemarin itu mungkin yang sudah tidak perlu dikoreksi atau tidak perlu diubah, hanya kita kemudian concern harusnya direvisi seperti itu. Apakah memang harus direview ulang untuk menggantikan atau kemudian bisa seperti tadi? Mungkin mohon sarannya Pak Indra atau teman-teman safety. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Pak Marta, sorry Pak, yang terakhir tadi apa Pak? Gua bilang kalau yang terkait soal review risk-nya gimana? Review registernya? Iya, risk register. Kan kita perlu koreksi tuh. Yang NOAA nggak perlu 5 fatality ya. Kalau menurut Pak Indra kan yang kemarin ini multi fatality baru yang dia 5. Tapi menurut Pak Firman fatality cukup 4. Nah, apakah memang kita perlu revisi ulang risk register yang sudah kita buat, atau mungkin itu bisa jadi catatan dan kemudian kita tidak perlu merevisi, tapi kalau kita buat register baru di lapangan itu kita sudah revisi gitu loh. Oke Pak Marta, makasih pertanyaannya, mau dijawab ya Pak ya. Saya jawab dari Atau yang mungkin terakhir dulu ya. L2RA-nya aja nanti pas lagi baru kemudian digunakan Iya, Pak. standar baru begitu. Siap, Pak Indra. Pak Marta bisa dengar suara saya ya? Masuk ya? Bisa Pak. Masuk ya? Clear. Jadi gini Pak Marta, nah ini yang menarik. Sebenarnya konsep review itu bukan dokumen yang sudah jalan ya Pak ya. Jadi kita tuh benar-benar mesti beradaptasi sama pola yang baru Pak. Jadi emang namanya risk register itu mesti direview tiap 3 bulan Pak. Ya, jadi yang rutin dan non rutin. Nah, kalau non rutin kan maksudnya ada pekerjaan baru nih ya, terus dibuat risk registernya. Nah, selama non rutin ini kegiatan berjalan 6 bulan, ya tetap direview Pak tiap 3 bulan. Apalagi kita yang operation rutin, mungkin dalam hal ini kalau di operation ya Pak ya, yang tiap 3 bulan direview. Jadi yang bulan kemarin ya sudah yang triwulan kemarin. Nah, triwulan ke depan dalam hal ini kita kan mau masuk bulan Maret ya Pak ya. Jadi di akhir Maret tuh sudah harus melakukan review lagi nih ke risk register yang ada. Nah, harapan disesuaikan yang dari standar yang baru gitu. Nah, emang begitu polanya Mas Pak, setiap 3 bulan kita harus mereview semua risk register yang ada dan ditandatangani secara basah gitu. Jadi emang harus ada bukti bahwa kita melakukan review risk register tiap 3 bulan, rutin maupun non rutin. Tinggal kita mengidentifikasi atau menstrategikan gimana caranya yang kita sebut rutin itu apa, non rutin itu apa. Jadi memang harus direview Pak 3 bulan terakhir ini. 3 bulan sama 3 bulan terakhir ya, bulan Maret nanti mesti direview. Kemudian jadi selama setahun tuh harusnya kita punya paling tidak 4 dokumen risk register per triwulan ditandatangani oleh risk owner-nya gitu ya. Nah, tinggal kita identifikasi tuh risk register kita seberapa parah sih risikonya, tingkat risikonya berapa gitu. Yang tanda tangan sampai level apa gitu. Nah, apakah sampai superintenden aja, apakah sampai manajer atau apakah sampai GM gitu Pak. Nah, itu yang karena risk register pasti banyak Pak ya. Pasti banyak aktivitas kita, makanya yang
dimonitor setiap 3 bulan itu hanya top 10 risk-nya saja yang paling parah karena ya tadi Kang Jat sempat ingetin saya soal tingkat katastrofik ya, mungkin nanti Kang Jat bisa jelasin lagi. Intinya kita kan sangat mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang tingkat risikonya tinggi gitu ya. Makanya selama setiap 3 bulan diharapkan ada review gitu. Gimana nih monitoring risk-nya? Apakah risiko yang tinggi tersebut terkendali nggak? Atau apa jangan-jangan berhasil diturunkan? Caranya gimana sih? Gitu. Atau kalau monitoring hasilnya gimana gitu kan? Itu yang diharapkan dari konsep risk profile sama risk monitoring. Nah, kalau terkait security tadi Pak, emang security ini agak menantang ya Pak ya? Kan tidak mungkin kalau kita minta security guard di lapangan tiba-tiba diajak ke ruangan diskusi tingkat risiko tuh nggak, itu kayaknya berat. Mungkin mesti berstrategi dengan supportnya timnya Bang Frans ya, Bang Frans, Pak Bebi gitu ya. Nanti gimana kalau diskusi mengenai security risk assessment seperti apa. Tapi mungkin kalau buat narasumber aja mah Pak ya untuk nanya sebagai security punya pengalaman apa sih atau ada arahan apa terkait keamanan itu sih bisa ya. Cuman kalau harapannya sampai security nentuin tingkat risiko mungkin berat. Nah, terkait health risk assessment, setahu saya memang yang baru tersedia hanya untuk bisnis unit ya Pak ya. Jadi untuk CBU, NBU, SBU kalau nggak salah apa belokan. Linknya ada di chat. Linknya ada di chat. Nah itu memang belum sempurna Pak. Cuman dalam hal ini mohon buat di area yang belum ada health risk assessment-nya mohon para dokter dilibatkan juga aja dalam menentukan risk. Lagi-lagi dokter juga mungkin bukan narasumber yang tepat buat tingkat resikonya ya, tapi mungkin ditanya aja bahaya pekerjaan apa, kira-kira bahaya aspek kesehatan apa, seberapa parah dijadikan referensi gitu. Karena pada akhirnya risk assessment itu nggak akan bisa dihitung secara pasti ya, karena pasti ada pengalaman berbicara. Mungkin Pak Marta yang lebih pengalaman daripada saya akan berbeda cara menilai risknya. Cuman ya itu nggak apa-apa gitu. Tidak akan ada jawaban yang paling benar sih pada dasarnya. Itu aja Pak Marta. Ada kok. Apa tuh? Tanya Bang Firman. Benar juga Pak Kiri. Ya lanjut. Ya Pak Marta, kira-kira cukup clear ya Pak Marta ya? Gimana Pak Mario? Cukup clear ya tadi penjelasan dari Pak Indra? Iya. Ya mungkin solusinya sih seperti yang tadi disarankan ya terkait health risk assessment. Kita pikir kan ada semacam apa sih namanya guidance atau apa ya dari OAIH. Kemudian kita nggak ada masalah, kita akan coba bawakan risk register kita ke dokter on board. Kalau sudah ada arahan tersebut ya, atau kita mungkin mau nggak mau blank aja. Jadi dalam arti kita diskusi ini kegiatan ini menurut dokter kajian risikonya seperti apa. Kira-kira mungkin yang disarankan gimana kalau memang sudah ada health risk assessment profile atau guideline kan mungkin akan lebih membantu ya, setengah jalan minimal ya, area-area apa yang kira-kira perlu concernnya dokter. Kita tahu kayak misalnya ergonomi atau kebisingan atau kemudian fatigue atau kelelahan, mungkin ada hal lain gitu ya. Nah mungkin bisa lebih membantu mempercepat asesmennya aja. Nah yang kedua sama halnya mungkin juga security. Kita mungkin kalau memang perlu gitu ya udah kita kasih risk assessment-nya kita ke Pak Fran, ke teman-teman security. Kira-kira security concern-nya di mana gitu ya, di area mana pekerjaan itu untuk kemudian ditambahkan atau mungkin 1-2 kali pertemuan dengan security untuk menambah wawasan asesmen kita terhadap security. Itu aja mungkin Pak Mario dari saya. Siap. Jadi yang
perlu dikuatin lagi dari sisi health dan security ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Marta ya. Betul Pak, itu memang masih terlalu ini ya, kita masih banyak yang kita lewatkan lah dua aspek itu. Baik. Oke, ada pertanyaan atau concern lain? Mungkin Saya tambah ada. dikit ya, Pak Mario. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti ke terkait security, mumpung ada Pak Fran juga dan Pak Kus, kita sudah sampaikan kemarin ya. Memang saya mungkin kelupaan buat emailnya, eskalasi masalah unsafe condition, keberadaan banyaknya nelayan di area platform proses di area flare pada saat kita mau mooring unmooring gitu ya. Sementara security tidak memiliki keberdayaan untuk mengusir karena ketidaktersediaan boat di lapangan menggunakan periwitan kayaknya tinggi sekali ya, nggak dianggap gitu ya, ataupun pakai PA dari bars gitu. Nah itu follow up-nya sangat ditunggu gitu ya, karena akan beresiko juga terkait dengan aktivitas mooring dan unmooring ini kan nggak berhenti ya, tiap 2 hari sekali kita pasti mooring unmooring di salah satu platform Krishna Proses dan Cinta Proses untuk bawa masuk atau bawa keluar Merlion 121. Begitu Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Marta. Ini saya kira isu yang cukup penting ya. Nanti saya kira dari Om Frans atau Pak Baby bisa ngerespon. Saya mau izin nanggepin deh sebelum Iya. Kang Jat udah katakan nih, bentar Kang Jat. Jadi terkait mooring unmooring itu ya, itu kan bagian dari pekerjaan TST ya. Nah memang uniknya TST kan kita belum sempat melakukan kegiatan AMDAL ya. Jadi diskusi dengan masyarakat juga belum, pendekatan sosialnya juga belum, tapi langsung jalan gitu ya. Memang itu agak-agak tantangan sih Pak Marta ya, cuman memang situasinya di hampir semua view security memang tidak dilengkapi dengan perangkat untuk melakukan patroli gitu ya. Mungkin terkait pelayan ini mesti ada diskusi terpisah sih, nggak bisa diskusi risk kayaknya, soalnya isunya ada isu sosial di situ dan itu mungkin butuh cara lain dibanding hanya sekedar security gitu ya, pasti ada lain-lainnya tuh, pendekatan lain. Oke, silakan Kang Jat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman udah kumpul siang ini. Kita memang agak ini ya, kejar-kejaran sama waktu. Kemarin ada 2 fatality, kemudian kemarin ada 3 PPLI. Cukup pressure buat kita semua. Ini teman-teman, saya mau sedikit update dari safety. Jadi saya masih ada PR untuk yang walking at height sama confined space. Jadi itu adalah 2 pekerjaan yang ada di lapangan kita dan belum ada dari kita yang tersertifikasi. Kalau untuk kerjaan-kerjaan lain itu kita udah cukup familiar, kita udah sempat dapat sertifikatnya. Untuk yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, insya Allah di 8 sampai 10 Maret kita ada SIKA training untuk HSSE organik. Mohon maaf kita cuma bisa lakukan di lantai 3. Nanti fasilitatornya dari ONWJ dengan SHU sebagai endorsement-nya. Setelah itu nanti kita akan lakukan cascading ke rekan-rekan organik yang lainnya. Jadi yang 8 sampai 10 Maret itu jadi kayak pemutihan SIKA buat yang HSSE supaya kita bisa buat turunin ke teman-teman organik yang lainnya. Kemudian info aja, tiap bulan nih kita sekarang punya
punya media LPC Loss Prevention Committee meeting langsung dengan Pak GM dari yang kemarin Januari kemarin kita itu kalau misalkan kita ada ide itu relatif mudah buat langsung dikomunikasikan ke beliau. Jadi kemungkinan untuk di-approve-nya lebih besar. Jadi kalau ada ide tolong bisa di email ke saya mengenai apa yang harus saya lakukan. Kemudian untuk yang Steve Hand Tools kemarin sudah dibantu sama Mbak Selin. Untuk awal kita beli 15 dulu, nanti saya akan distribusi ke lapangan. Sama satu pertanyaan untuk rekan-rekan di field, apakah perlu portable gas detector atau gimana? Atau bisa pinjam dari rekan-rekan? Mas Andika. Yes. Pak Henry, silakan. Ya, terima kasih Pak Mario, Pak Andika. Jadi kalau di sini ternyata IPM teman-teman IPM itu sudah punya gas detector. Cuman ada tiga. Yang di CBU kayaknya ada juga. Cuma nanti Pak Yodi yang mungkin konfirmasi ya, dicek ke teman-teman IPM. Terus untuk training 8 sampai training SIKA itu kan sudah keluar ya pedoman yang dari SHU. Kira-kira nih Pak Jatmika, Pak Mario, Pak Kus ada ya? Beliau ke-16, Pak Henry. Oh, lagi naik. Iya, kalau diadain di kantor, itu terus terang ya, berat ya, selain transport udah nggak diganti, kita juga tersedia waktunya dengan keluarga. Sebetulnya kalau boleh, kenapa sih kita nggak diadain di luar gitu? Oke, baik Pak Henry. Iya, oke Pak Henry, izin jawab ya. Jadi untuk sekarang kita memang lagi ketat Pak untuk izin acara-acara di luarnya Pak Henry. Tapi saya coba lagi Pak Henry, saya coba lagi mudah-mudahan kita bisa dapat venue di luar Pak, di luar kantor kita. Saya coba Pak Henry. Usul Pak Jatmika, itu kalau dimasukkan dalam TAR gimana Pak? Kemarin aku bayangannya Pak Jatmika akan masuk ke dalam TAR itu sama conference space. Oh, program TAR. Round-nya Banwati, ya. Jadi sekalian induction, semua aturan HSE, termasuk SIKA sama conference space tadi di awal. Jadi kita ya numpang dikit lah gitu Pak. Oke. Coba saya ini dulu Pak ya. Saya coba ulik-ulik dulu. Gimana Pak Henry? Bisa diulang Pak? Saya agak kurang nyambung gimana? Kalau yang ini kan fasilitator ya Pak Henry. Kalau yang ini kan fasilitator nanti beda Pak dengan yang TAR itu Pak ya nanti. Nah, apalagi fasilitator Pak Anjar, berarti kan harus lebih fokus tuh untuk dia concern ya, nggak diganggu jalanan pas berangkat, pas pulang, waduh. Kalau itu kan jadi nggak fokus nanti, muak. Betul nggak Pak Anjar? Iya, setuju aja sih saya Pak. Oke, nanti Pak Jatmika yang nyari, yang berusaha untuk nyari tempat di luar kantor Pak. Mudah-mudahan bisa ya Pak Jatmika. Iya, kita coba lagi Pak. Ya bayangannya kan gini Pak Jatmika, soalnya kan banyak kendala ya di sini yang saya lihat ya, kita lapangannya berbeda dengan yang lain. Dan nantinya bayangan saya juga kalau kita sebagai fasilitator akan lebih banyak diskusi ya Pak Jatmika untuk itu pelaksanaannya yang gimana gitu. Kira-kira seperti itu sih sebetulnya concern saya ke diskusinya nanti akan biar bisa agak lebih panjang lah. Sementara kalau di kantor kan kita jam 4 harus segera pulang gitu kan.
Nah kalau dia itu nggak efektif lagi, gitu. Itu Pak Jadnika, Pak Mario, terima kasih. Menambahkan Pak Jadnika, Pak Mario, boleh? Yes, Pak. Silakan Ya, Pak Yodi. itu nggak berbenturan dengan tadi rencana yang Pak Anjar sampaikan untuk workshop risk register ya? Iya, Tanggalnya. waktunya barengan, Pak. Cuman kalau kita mundur lagi, kita hilang momentum nih. Karena jujur aja kalau kita bikin training yang memang proposalnya dari kita itu agak berat di HC-nya. Jadi kita yang memang harus lebih bergeraknya. Seperti itu, Pak. Ya itu sayang sekali gitu loh Pak, berbenturan ya jadinya ya nggak tahu nanti lihat seperti apa. Iya, Itu ini nanti bagi-bagi tugas Pak Hendrik ya. Jadi tidak semuanya juga kita ini Pak ya. Kita nanti ada perwakilan masing-masing fungsi Pak ya, masing-masing fungsi dan field HSSE di field ya. Itu nanti kita juga random juga Pak, nggak semuanya Pak. Nanti paling satu itu udah total udah ada 25 orang Pak. Ini sudah terkumpul 25 orang nanti. Jadi orang yang istilahnya paling tidak nanti satu sebagai bisa menularkan ke timnya Pak di lapangan nanti. Jadi memang nggak bisa. Ya ini program ini Pak regional ya Pak ya. Jadi kita secara schedule kita nggak bisa ini Pak ya. Istilahnya bernegosiasi lah gitu ya, bernegosiasi dengan regional itu menyesuaikan dengan fasilitator dari SHU juga ya, jadi jadwalnya memang akhirnya bersamaan ya, risk register sama fasilitator untuk SIKA nanti. Oh, ada risk register itu di tanggal, sorry saya miss tadi, ternyata ada yang sama ya. Nah ini gini Pak Anjar, Pak Jadnika, Pak Mario. Saya di sini kan satu orang MPU. Grup saya ya. Di sebelah di CPU cuma Pak Yudi. Kalau satu orang ikut risk register, satu orang ikut itu artinya nggak akan terpenuhi. Jadi gimana cara baginya ya? Orangnya cuma satu-satu Pak Anjar, Pak Jadnika. Yang lagi off ada dua ya Pak ya? Yang off ada dua kan? Paling tidak yang off kan ada dua ya, yang off ya? Iya. Iya, kan bagi-bagi Pak, satu SIKA, satu risk register gitu ya. Oh, kalau mindset saya bukan gitu Pak Anjar soalnya. Mindset saya yang dulu pernah saya lakukan, setiap orang HSE itu mendapatkan dua-duanya. Jadi dapat ilmu yang sama lah, ibaratnya gitu. Kalau kita si A ini, si B ini, ya nggak tahu saya nanti, ya bisa juga sih. Cuman akan ini ya, apa ya, nggak enak ya kalau kita bagi-bagi gitu ya. Soalnya yang saya itu tadi Pak Hendri di lapangan nanti. Ya, Pak Hendri menambahkan, mohon izin Pak Hendri tadi karena yang saya sampaikan tadi berbenturan, jadi tadi maksudnya Pak Anjar itu untuk di cascade gitu, jadi ada representatif dari salah satu kita yang ikut, nanti kita mengcascade apa yang kita dapatkan, itu sih yang jadi concern. Sayangnya tadi berbenturan, tapi kalau ada representatif salah satu ya nggak tahu nanti seperti apa pengaturannya. Iya betul Pak Yodi. Iya. Ya udah deh kita maksimalkan aja Pak Anjar, kita usahakan deh seperti apa nanti ya. Iya. Ya cuma itu Pak Jadnika yang SIKA kalau bisa tidak di kantor karena yang luar kota berat itu kalau berhari-hari harus biaya sendiri hotel segala macam itu ya. Concernnya itu aja. Pak Yodi, terima kasih. Pak Yodi aja nanti yang di itu. Oke Pak, kita coba koordinasi dulu Pak. Ya, ya. Ya, saya kira cukup clear. Selanjutnya ada raise hand juga dari Pak Marta. Pak Marta lagi. Silakan Pak Marta.
Iya, saya juga sepakat dengan Pak Henry ya. Kalau kita terus begini, terus membagi, membelah, satu ikut race register, dia nggak dapat pemutihan SIKA, entah kapan lagi pemutihan. Nah, kemudian satu ikut SIKA, dia nggak dapat race register, karena juga pada prakteknya cascading atau kemudian sharing materi nggak akan bisa sama pemahamannya dan kemudian prakteknya di lapangan. Jadinya akhirnya itu tadi pemahaman atau kemudian target terkait dengan masing-masing ini tidak terpenuhi karena kita selalu kemudian diberikan satu situasi kondisi pilih salah satu, tidak pernah dapat informasi itu bulat, sikanya bulat, registernya juga bulat begitu. Nah, terus juga kendala-kendala mesti di kantor, mesti hal-hal lain gitu ya. Itu yang sangat sebetulnya mengkhawatirkan dan harusnya kita eskalasi ke SHU. Dan kemudian ya mereka nggak bisa juga berkilah ini mesti dijalankan ini paralel, nggak bisa demikian, mereka harus buat schedule juga. Begitu concern dari saya, Pak Mario, sepakat dengan Pak Henry. Concernnya juga yang terakhir ya TST juga ya, TST cuma satu, bagaimana mau membelahnya. Itu Pak Mario, Pak Anjar, terima kasih. Siap. Baik Pak Marta, di copy ya Pak ya, yang dirasakan Pak Marta gitu ya. Saya kira juga dirasakan yang lain gitu ya. Tapi memang kita kondisi sekarang ini masih serba terbatas gitu ya, termasuk izinnya. Nggak cuma budgetnya tapi juga izin untuk berangkatnya itu serba terbatas. Tapi kita akan coba nih ya, karena undangan dari SHU ini cukup serius gitu ya. Kita akan coba semaksimal mungkin bisa berangkat semua gitu ya. Kalau ternyata didiskon lagi sama Bapak JM gitu ya, ya mungkin kita juga harus kondisikan. Jadi memang kondisinya memang masih belum ideal Pak Marta, saya harus akui gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya ini kan kebetulan ada beberapa perubahan, masih awal banget gitu ya. Saya berharap nanti SHU akan memberi sesi-sesi selanjutnya ya, mungkin ada batch-batch selanjutnya sehingga informasi yang utuh yang seperti kita harapkan itu bisa didapat gitu ya. Saya juga ngerasa termasuk saya pribadi ya, Pak Marta, itu memang informasi-informasi dari SHU itu belum utuh ya, makanya harus banyak gerilya nanya sana nanya sini gitu ya, termasuk ke regional, minta tolong regional bantu jelasin. Nanti kita akan coba siasati hal-hal seperti itu ya Pak ya, karena kayak minggu lalu pas kita bahas SPT SBT itu kan juga sama seperti itu, saya nggak dapat secara utuh akhirnya minta tolong regional gitu ya. Mungkin kita akan cari jalan keluar lah Pak ya, tapi untuk yang kondisi sekarang kita tetap jalan dulu gitu. Saya kira itu Pak Marta dan Pak Henry dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf nih belum bisa maksimal ya. Siap Pak Mario, perwira harus siap Pak. Semangat. Baik, Pak. Semangat kan Pak, yang penting semangat kita tarnya. Itu dia. Nah, itulah. Betul, ya, Pak. Mau nggak mau harus kita telan lah. Ya kan? Betul. Harus kita, yang Iya, terbaik Pak. kita bikin Pak. Siap, siap. Baik. Oke, saya kira itu banyak item yang tadi diskusi. Ada lagi Pak? Terkait risk register balik lagi. Tadi ada pertanyaan ya. Gimana Pak Marta? Pak Mario. Beda lagi. Ya tadi masalah bagaimana kemudian kita punya database insiden itu mungkin bisa dibantu difasilitasi. Kita sudah ada atau kemana ya? Kita minta. Ya Pak. Makasih Pak Marta. Jadi data itu ada dan mungkin yang harus kami lakukan itu adalah upload ke ini ya, ke SharePoint nanti karena SharePoint-nya sering penuh nih. Nanti saya minta tolong Mas Nanang untuk disiapin kosong agar data insidennya bisa kita taruh di situ ya. Makasih Pak Marta untuk mengingatkan. Jadi selama ini masih disimpan secara offline ya di Mbak Nila, di Mbak Syauki, saya juga gitu ya, Pak Jatnika. Tapi nanti kita akan coba taruh di SharePoint di link portal biar bisa diakses khususnya untuk yang di zona 6 ya karena datanya itu ada. Mungkin Mas Nanang di copy ya Mas Nanang ya. Kita siapin folder khususnya. Termasuk hasil investigasi. Revisi SPK siap, terima kasih Pak. Iya.
Ya, makasih Pak Marta. Mas Nanang kopi ya, Mas Nanang. Oke, kopi. Oke Pak Mario. Ya. Oke, silakan kalau ada usulan lain. Kembali ke masalah risk register, tadi ada pertanyaan terkait itu ya, dari security gitu ya, Om Frans atau Om Baby, atau Mbak Vera mungkin terkait aspek security, mungkin ada yang mau disampaikan? Mbak Vera, Pak Frans atau Pak Baby? Oke, saya rasa itu juga menarik untuk di-share ya, karena HRA tadi linknya udah dikirimkan di chat, mungkin nanti yang aspek security juga akan dikirimkan. Oke, terus kita baca dari chat ya, ini ada jawaban dari Pak Yudo untuk pertanyaannya Pak Jatnika. Jadi untuk apa ini? Oh ya, gas detektor ya, gas detektor udah dilakukan pembelian ya oleh IPM. Jadi SBU udah nggak ada isu. Kalau ada yang lain. Nah, sekarang mungkin kita ini ya, kita siapkan rencana ke depannya gitu ya, karena ini sudah pertemuan kedua terkait risk register. Mungkin harapannya mungkin dari Pak Nabun ya, Pak Nabun kita next step apa nih bagusnya nih biar seperti harapan Pak Kusmono ya, kita naik kelas gitu ya, naik level apa yang harus kita perbaiki biar excellent gitu ya. Terutama persiapan juga untuk menghadapi Supreme gitu ya. Silakan Pak Nabun. Terima kasih Pak Mario. Jadi mungkin kita ingat-ingat lagi ya, kita adakan meeting ini dasarnya adalah SSD kemarin pagi ya Pak, SSD dari direktur. Kan 2 minggu berturut-turut ya kita ada safety stand down terkait insiden gitu ya. Nah jadi kebetulan meetingnya kemarin arahannya adalah melakukan review terhadap kegiatan-kegiatan high risk, terutama yang berhubungan dengan confined space. Jadi sebenarnya meeting ini atau apapun yang kita bahas hari ini itu tujuannya untuk itu Pak ya. Jadi kemungkinan besar dalam waktu seminggu 2 minggu gitu, GM akan ditagih gitu oleh para direktur gimana proses review di area kamu seperti apa dalam hal ini zona 6. Nah, GM akan nagihnya pasti ke Pak Kus dan Pak Kus akan nagihnya ke kita gitu kan Pak ya. Jadi sebaiknya kita mulai saja langsung mereview risk register masing-masing yang kita punya. Nah, kalau saya nggak salah kan minggu ini minggu crew change ya Pak ya. Jadi mungkin hari ini bisa Bapak Safety, Bapak HSE lapangan bisa buka lagi yang lagi on nih, buka lagi file risk register yang ada, dibaca lagi, direview kembali. Nah, kemudian disiapkan handover gitu ya. Rencananya nanti hari Rabu dan Kamis kita akan diskusi lagi online. Lagi secara online. Untuk hari Rabu itu kita diskusi dengan tim NBU CBU ya. Untuk bahas risk registernya. Sampai kita review bareng. Terutama yang kegiatan Haris dalam hal ini confined space ya nomor 1. Prioritasnya itu nanti hari Kamis kita review dengan tim SBU Pabelokan. Itu Pak. Kemudian kalau misalnya di Kamis masih ada waktu mungkin logistik tapi kayak rasa sih enggak sih, saya fokus SBU Pabelokan. Mungkin setelah itu ya fokusnya masih di business unit sih ya. Untuk yang lainnya sementara update dulu saja risk register. Jadi kalau mau ikutan di hari Rabu atau Kamis kita undang untuk melihat seperti apa gitu. Itu sih kayaknya kita nggak bisa tunda-tunda lagi ya Pak ya untuk risk registernya karena kita tentu harus menguasai register kita sendiri. Outputnya harapannya idealnya minggu depan kita sudah punya risk profile dari masing-masing area kita Pak. Jadi kalau udah ada kan kita juga bisa minta tanda tangan basah dari risk owner-nya gitu. Jadi kita sudah ada bukti sudah melakukan risk register di quarter 1 2023 untuk pekerjaan rutin dan non rutin. Gitu. Nah, mungkin Jumat ada rencana
kegiatan mungkin dari Pak Mario mungkin saya sampaikan kalau jadi. Oke, siap. Jadi untuk hari Rabu tadi jadwalnya apa, Pak Nabun? Rabu CBUNBU. Oke, CBUNBU nanti undangan akan kita kirimkan lagi ya Iya. secara online. Terus Kamis untuk berarti SBY yang Pabelokan. SBY Pabelokan. Iya. Jadi mohon disiapkan waktunya ya. Nanti kita saya kira file yang kami pegang itu masih ada yang di portal ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang di show di screen. Nanti kita akan bahas di situ. Kalau ada update-nya tolong kami diinfokan, nanti kita itu jadi bahan yang kita diskusikan. Kalau ternyata sudah ada review sebelumnya sama teman-teman di production maintenance juga dipersilahkan untuk jadi bahan diskusi. Tapi yang jelas kita dalam hari-hari ke depan ini akan update dan review ya terkait risk register ini. Dan goal-nya selain dapat risk profile juga nanti disahkan ya oleh manajer terkait ya, manajer fungsi terkait. Untuk hari Jumat ini sebenarnya ini kesempatan juga untuk ketemu offline ya. Nanti kita akan coba arrange untuk bikin undangan yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang lagi off gitu ya bisa datang ke kantor. Nanti kita akan siapin ruangan meeting lah ya. Bisa kita ketemu di Jakarta. Saya kira itu. Sampai di sini untuk rencana Rabu, Kamis, Jumat ini bisa dimengerti ya, bisa dikondisikan gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Iya itu Pak. Mungkin yang tambahannya buat yang lagi off kan di absennya bisa tulis bekerja di hari off gitu. Iya, Ada iya, ada iya, iya. ada persennya juga kalau nggak salah. Iya betul. Ya, jadi jangan polos-polos saja ya. Oke, siap, siap. Setuju, setuju. Saya kira itu. Jadi kalau pesannya Pak Kusmono itu karena insiden ini baru terjadi dan cukup tegas gitu ya permintaan untuk review register ini, kita diminta jangan tunda-tunda, jangan sampai momentumnya hilang, malah apalagi kalau sampai kita keduluan ditagih gitu ya, sementara kita sendiri peran kita sebagai HSSE yang menggawangi nyawanya performa HSE gitu ya, risk register ini, kita malah belum melakukan review dan ternyata masih banyak lubang-lubang terutama dalam hal ini confined space aspek ya. Saya kira itu nanti akan kita follow up bersama-sama. Saya kira kalau dari sini cukup clear ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, PR-nya seperti itu. Untuk hari Rabu, mungkin yang dari sini bisa konfirmasi ya. Rabu itu kita berarti area North itu nanti kita akan mengundang Pak Henry, kemudian ada Pak Iqbal ya, dan juga area sentral itu berarti Pak Raha ya. Mungkin konfirmasi bisa hadir ya Pak ya, secara online. Ya, yang on siapa? Yang on siapa di hari Rabu? Oh, Pak Raha bener ya? Iya, iya. Iya, Pak Raha belum naik. Oke, saya kira itu ya. Nanti mohon supportnya. Nanti kita sama-sama review. Oke. Pokoknya yang ikutan meetingnya yang lagi on gitu ya. Yang kita meeting online ini yang lagi on ya. Yang Karena lagi kan on duty. karena file risk registernya kan ada di Iya, iya, komputer iya. laut ya kemungkinan besar. Oke. Betul, betul, betul. Jadi yang on duty kita ajak secara online dulu. Karena filenya ada di komputer laut gitu ya. Yang lagi off diharapkan hari bisa ikut hadir. Oke. Yang Iya, lagi iya. off yang hari Jumat. Oke. Siap. Siap. Oke. Saya kira konsepnya kayak gitu. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Udah mau asar juga. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk diskusinya yang cukup hangat ya. Menurut saya sih ini sangat konstruktif gitu ya, terutama risk register yang selama ini kita nggak pernah bahas secara massal kayak gini ya. Meskipun detail-detailnya nggak akan kita bahas hari ini, kita akan bahas di hari Rabu, Kamis, Jumat insya Allah. Oke, saya kira itu aja. Pak Kusmono belum balik nih dari meeting, mungkin untuk closingnya langsung aja izin saya menutup. Untuk agenda meeting hari ini tindak lanjut SSD review risk register.
Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua dan kita semua teman-teman yang di ujung tombak di lapangan tetap terjaga keselamatan, kesehatannya ya, dan juga untuk keluarga juga. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Mario, Pak Jardika, Pak Anjar. Terima kasih Pak Mario. Ya, Siap, siap. makasih. Izin ya. Iya, Pak Anjar, makasih. Pak Anjar Ya. gimana Pak Anjar dagangan? Nice. Nanti kita kontak-kontak. Itu dulu ya Pak. Wah, pada denger nih. Nice. Izin live ya Pak. Ya, makasih, makasih.